Shalom, selamat berjumpa di dalam kasih Kristus. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha hadir. Dimanapun kita berada saat ini, kita tetap dapat menyembah Dia. Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Allah yang layak disembah. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik Yesus. Setiap kata-kata yang dikatakan oleh hamba-Mu ya Tuhan, semuanya hanya dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita sedang mempersembahkan yaitu satu pujian dan penyembahan bagi Tuhan.
Karena Tuhan Yesus yang layak disembah, dipuji, diagungkan, dimuliakan. Tiba saatnya kita akan baca firman Allah, satu ayat aja. Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Demikian firman Allah bunyinya. Injil Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Puji Tuhan. Ini suara daripada Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus mengundang kepada muridnya, kepada seluruh yang mau diundangnya. Dia katakan, marilah kepadaku semua. Jadi Tuhan itu tidak pilih, itu laki, perempuan, miskin, dan kaya apapun diundang untuk datang kepada Tuhan. Dia katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku, yaitu Yesus, akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau kita melihat di dalam kitab Ulangan, yaitu pasal 1 ayat 17 bagian C, sana dikatakan demikian. Perkara yang terlalu sukar, hendaklah kau hadapkan kepadaku. Dapat kita lihat kitab Ulangan 1 ayat 17 bagian C, tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu harus kamu hadapkan kepadaku supaya aku mendengarnya. Nah, perkara yang terlalu sukar, yang nggak bisa kita atasi. Mungkin ke kiri, kanan, muka, belakang nggak ada jalan, di atas masih ada jalan. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan, Tuhan pasti turun tangan. Kita melihat satu contoh di dalam Alkitab, yaitu di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4, dimulai ayat 1. Di sana diceritakan, yaitu seorang istri daripada hamba Tuhan, dan suaminya itu telah meninggal, ya, dan dia ditinggali utang yang begitu banyak, dan hidup bersama dengan kedua anaknya. Suaminya meninggal, tidak ditinggali uang atau harta yang banyak, enggak, itu ditinggali hutang. Tetapi apa yang terjadi, si penghutang itu, debt collector itu datang kepada seorang ibu ini. Dia mengatakan, hendaklah kamu membayar hutangnya. Kalau tidak bisa membayar, kedua anakmu akan kuambil, yaitu sebagai pengganti, yaitu utangnya tadi. Lalu apa yang terjadi? Seorang ibu ini, dia katakan, beri kesempatan untuk saya. Dia diberikan kesempatan, mungkin dia berkata, mungkin 1 minggu lagi atau 2 minggu lagi nanti utang itu akan dibayar. Akhirnya apa terjadi? Dia mendapatkan kesempatan itu, dan kesempatan itu digunakan dengan baik, yaitu dia datang kepada abdi Allah yang bernama Elisa. Dia ceritakan begitu banyak. Dia berkata, kenapa ibu datang ke sini? Ada perlu apa? Ya, dia katakan, suamiku mati, aku ditinggali utang begitu banyak. Ya, kalau saya nggak bisa bayar, kedua anakku akan diambil sebagai pengganti hutang itu. Lalu apa yang terjadi? Elisa berkata, sekarang ibu punya apa? Di rumah punya apa? Dia katakan, di rumah aku tidak mempunyai apa-apa, hanya sedikit minyak aja dibuli-buli. Oh begitu, tidak ada lagi? Tidak, cuma minyak itu saja. Begini ibu, sekarang ibu pulanglah, ya, beserta anakmu, dan pinjam atau mintalah bejana-bejana yang kosong kepada tetanggamu, kanan kirimu belakang, sebanyak mungkin, ya. Kumpulkan itu bejana-bejana itu entah botol, entah kaleng, entah ya apapun, kumpulkan, ya, yang kosong, minta kepada tetangga-tetanggamu. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah itu kalau sudah mengumpul bejana-bejana itu, botol atau kaleng atau apapun, kumpulkan dan masuk di dalam kamarmu. Hendaklah minyak yang sedikit itu nanti dituangkan. Apa yang terjadi, saudaraku? Akhirnya ibu ini, apa yang dikatakan oleh abdi Allah yang bernama Elisa itu, dia taat. Akhirnya dia pulang, ya. Dia pulang, dia minta kepada tetangga kanan kiri muka belakang, yaitu bejana-bejana yang kosong.
Dia terima begitu banyak, dikumpulkan di dalam kamar. Setelah banyak, lalu anaknya diundang, keduanya, dan minyak itu suruh, yaitu untuk dimasukkan ke bejana-bejana itu. Satu persatu minyak itu dituangkan. Lalu apa yang terjadi? Benar, semua itu dijalani, dan demi satu, satu minyak itu tetap mengalir, yang sedikit itu nggak habis, tapi tetap mengalir. Akhirnya setelah bejana-bejana itu penuh semua, akhirnya ibunya bertanya, masih ada bejana yang kosong? Sudah tidak ada, katanya. Akhirnya minyak itu berhenti, tidak mengalir lagi. Setelah minyak itu sudah penuh semuanya di bejana-bejana itu, ya, di kaleng-kaleng atau di botol-botol itu sudah penuh, dia kembali kepada Elisa. Ya, dia berkatakan kepada abdi Allah, sudah penuh minyak-minyak itu yang ada di botol-botol itu, yang di dalam bejana-bejana di kaleng-kaleng itu. Abdi Allah berkata, sudah penuh, juallah minyak itu dan bayarlah hutangmu, dan sisanya untuk hidup buat anak-anakmu. Puji Tuhan, ini satu bukti, ya, mujizat itu masih ada. Secara manusia nggak mungkin, tapi bagi Allah itu semuanya mungkin. Yang penting jangan membatasi kuasa Allah, ya. Ya, biasanya kita ini seringkali membatasi kuasa Allah, tapi jangan, percayalah, imani, percaya dapat, pasti dapat. Secara manusia nggak mungkin, ya, cuma sedikit minyak, tapi bagi Tuhan semuanya itu mungkin. Akhirnya terjadi mujizat. Akhirnya minyak itu bisa dijual, dibayar hutangnya, anaknya nggak jadi diambil dengan debt collector tadi, dan sisanya uangnya itu untuk hidup dia makan beserta dengan anak-anaknya. Ini satu mujizat. Makanya Tuhan Yesus katakan, mengundang, marilah kepadaku semuanya, tidak pilih-pilih, ya. Entah laki, entah perempuan, kecil, besar, miskin, kaya, semuanya diundang datang kepada Tuhan. Siapa yang datang kepada Tuhan tidak akan ditolak, diterima oleh Tuhan. Bahkan Tuhan pasti akan menolongnya. Buktinya seorang ibu janda ini ditolong oleh Tuhan, yaitu abdi Allah Elisa itu satu gambaran Tuhan Yesus, dan ibu janda ini satu gambaran jemaat Tuhan. Nah, ini satu bukti kalau kita benar-benar datang pada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Kami yakin doa orang benar-benar dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Ya, renungan yang singkat ini dalam menjadi berkat. Ya, kita naikkan satu pujian. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong. Katakan saya juga, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong. Katakan saya juga, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Kita akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami menghampiri tata Tuhan, hamba mengucap syukur, terima kasih kalau hari ini kita sudah berikan kesempatan
untuk beribadah di rumah masing-masing, menyembah dan memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Allah. Firman Allah yang sudah disampaikan dalam termaterai dalam lubuk hati yang dalam, kita renungkan, kita lakukan. Hambanya belum berhenti berbicara. Roh Kudus akan berbicara langsung kepada semua yang mendengar firman Allah, baik ibu bapak yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati semua jemaat GBPS Kaliasin, rumah tangga dan seluruh keluarga, pekerjaan, anak, menantu, cucu yang diberkati, pelayanannya juga diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur. Hamba tetap berdoa buat negara dan bangsa kita, Republik Indonesia, kepala negara, wakilnya, maupun dari kabinet tertinggi sampai dari kota Surabaya, aparat keamanan TNI, Polri, berkat Tuhan hikmat, marifat Tuhan berikan para pejabat, para pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik, untuk memberikan situasi negeri ini kembali menjadi masyarakat adil dan makmur. Dari Indonesia cukup sandang, ada pangan, papan, keamanan di mana-mana. Semua langsung terima selamat daripada Allah. Terima kasih Bapak di sorga. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk virus corona ini, COVID-19 ini. Kami berdoa sehati dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan, Engkau keluar, darah Yesus hancurkan. Tuhan angkat semua dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya semua bumi ini, negeri ini, dan semua warga negara Indonesia, khususnya Surabaya, diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Segala puja dan puji syukur, hormat, kemuliaan, kebesarannya kami persembahkan bagi Bapa Allah yang bertata di dalam kerajaan surga. Kabulkan doa hamba-Mu yang jauh dan sempurna. Hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengajar doa kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikan kami hari ini rezeki, makanan, kesembuhan. Ampuni akan segala kesalahan kami, supaya kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami pada yang jahat. Karena Tuhan Yesus yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, bahkan sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, ucap syukur dan berdoa, haleluya, amin.